semoga diberikan kesehatan. Dan yang terhormat kepada pemateri kita kali ini sekaligus dosen kita Pak Makbul, yang semoga diberi kesehatan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mana bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara talk show yang bertemakan kesejahteraan anak ditinjau dari medis, psikologis, dan Islam. Adapun saya di sini sebagai moderator membawa acara. Iya. Dan izinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara yang akan diselenggarakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Makbul, dan acara yang ketiga yaitu Q&A atau sesi tanya jawab pembukaan topik. Acara yang ketiga yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Saya persilakan untuk padanya Di tengah aja, Pak. Itu kajian dari masjid. mau pakai ini. Kita pasti dulu nih, kalau belum siap, kalau ada yang masih masih punya posisinya dibuat nyaman dulu. Kalau ada yang mau kretek dulu. kretek abal-abal. Iya, kretek abal-abal. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga dapat dipertemukan di forum kita yang sangat kita cintai dan banggakan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'inya, sampai kepada kita semua yang senantiasa setia dan konsekuen terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih dan yang kita hormati bersama ibunda kita ya, guru kita. Insyaallah. Ibu Cut Nuraini MPD, beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya hormati moderator yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada kesempatan kali ini, dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan pula. Alhamdulillah tadi dikasih tema ya sama moderator beberapa hari yang lalu, yaitu membahas tentang kesejahteraan anak ditinjau dari segi medis, psikologis, dan Islam. Jadi ada sangat luas juga aspeknya ya sebenarnya, baik dari medik, kemudian baik dari psikologis, dan baik dari tinjauan Islam. Nah, di sini saya bukan sebagai pakar ya di bidang ketiga bidang tersebut. Kita mungkin hanya sebagai praktisi ya, karena sama-sama kita berada pada lingkungan pendidikan baik itu formal, informal, dan non formal. Setidaknya kita telah mengalami berbagai macam proses di tahapan-tahapan tersebut. Namun sekali lagi saya jelaskan bahwa bukan sebagai ahli ya, kalau ahli mah betul-betul sebagai profesional dalam bidang psikologi, at least kita dapat profesi sebagai psikolog. Kemudian kalau medik, berarti kita harus dari orang yang basicnya medis ya, berarti kedokteran, kemudian keperawatan, kebidanan, dan lain-lain.
Kemudian kalau dari segi Islam mungkin kita bisa berdiskusi di situ karena umumnya kita adalah prodi pendidikan agama Islam, Ya, Pak. dan otomatis kita akan menjalani kependidikan dan pendidikan yang dilandaskan kepada ajaran agama Islam. Bagaimana tinjauan perspektif Islam terhadap pendidikan anak. Nah, di sini ada 3 bahan sebenarnya yang kita akan diskusikan dan penting bagi kita ya teman-teman untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita ingin capai dalam talk show hari ini. Jadi penting, saya ingin tekankan bahwa sebagaimana korelasi ya dari materi kita hari ini dan mata kuliah bahasa Indonesia itu adalah hal yang sangat bersinkronisasi ya, saling terkait antara satu dengan yang lain. Dimana karena sebagaimana yang dijelaskan Ibu Cut Nurain MPD tadi bahwa ketika kita berada dalam suatu forum, dalam talk show, dalam diskusi, bahasa itu tidak hanya ditunjukkan secara lisan, ada gesture, ada attitude, dan notabene itu adalah kemampuan-kemampuan yang perlu kita latih teman-teman, perlu kita biasakan, perlu dipraktikkan. Tidak cukup hanya sebatas kemampuan kognisi. Teman-teman mungkin bisa googling artikel yang sangat banyak, bisa baca banyak buku referensi yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat gesture yang baik, attitude yang baik. Tapi kalau hanya dibaca tidak dipraktikkan, maka ya pasti akan beda hasilnya. Mungkin kita tahu tapi kita tidak membiasakan, tidak melakukan. Dan kemampuan ini itu sangat dibutuhkan ya. Bahkan kalaupun kita makan teman-teman, itu ketika kita kemudian berada dengan pejabat misalnya, dengan pimpinan, dengan orang yang lebih di atas dari kita, itu ada menurut kabarnya. Ada sikap-sikap yang harus ditunjukkan. Ini baru makan. Belum dengan kita berada dalam forum diskusi, asosiasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang membawa diri kita sebagai perwakilan dari sebuah instansi atau sebuah institusi. Karena kita akan menjadi representasi institusi tersebut, sehingga saya pikir memang sangat relevan materi yang ini kemudian dikaitkan dengan mata kuliah bahasa Indonesia untuk kita pelajari. Jadi bukan hanya tujuannya kita membahas materinya, tetapi output yang kita ingin dapatkan setelah melaksanakan diskusi pada kesempatan hari ini. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini saya juga ingin memposisikan diri sebagai sebagai pemateri yang notabene-nya itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingkan, ternyata Bapak itu kalau presentasi seperti ini. Jadi kira-kira kalau saya jadi mahasiswa mungkin seperti ini cara presentasinya. Meskipun persiapannya sangat minim ya, karena lagi-lagi aspek fokus dan konsentrasi Bapak itu bukan sebenarnya di medis dan psikologis. Kenapa? Kalau itu memang butuh kompetensi yang lebih lagi, butuh kompetensi yang khusus. Meskipun kalau di skripsi, tesis, dan sekarang lagi menyusun disertasi memang lagi membahas berkaitan dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Itu yang menjadi fokus saya, tapi bukan berarti itu akan mengeneralisir seluruh kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam aspek psikologis. Nah, sekarang kita ingin terangkan satu-satu bahwa kita sekarang sedang membahas anak ya. Iya, Pak. Terus kita juga bahas itu ya pada mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik, di mana ada tahapan-tahapan perkembangan psikologis dari anak didik tersebut. Peserta didik ini kita kategorikan sangat luas kemarin ya, bahwa semua orang yang belajar baik pada lembaga formal, non formal, dan informal itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik tidak harus anak-anak, cuman karena kita spesifikkan di anak-anak, nah kita harus memahami tahapan-tahapan perkembangan ini. Ada masa prenatal, ada masa postnatal, ada masa anak-anak, kemudian ada masa remaja. Oke, jadi ini tahapan-tahapan yang kita pelajari kemarin ya, semoga masih relate karena tahapan-tahapan itu harus kita pahami. Teman-teman sebagai calon praktisi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, harus betul-betul paham tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Karena akan beda treatment, akan beda perlakuan yang teman-teman berikan pada setiap tahapan perkembangan tersebut. Nah, kita kategorikan kalau di sini anak ya. Kalau kategori anak itu dibahas mulai dari anak yang baru lahir sampai umur 18 tahun. Jadi ketika teman-teman belum berumur 18 tahun berarti dikategorikan sebagai anak. Secara undang-undang pun seperti itu. Jika teman-teman melakukan kesalahan itu dalam perspektif hukum, maka teman-teman akan dijatuhi hukuman yang berkaitan dengan hukum anak, bukan hukum orang dewasa. Sehingga kalau kita membahas secara undang-undang berarti yang dikategorikan anak itu adalah orang yang berumur
17 tahun ke bawah. Oke, nah di sini kita perlu tahu untuk melihat beberapa perspektif ya. Bapak juga sudah mencatat beberapa materi yang mungkin akan relevan dengan aspek-aspek yang kita akan bahas. Kalau membahas aspek medis itu mungkin sangat mendetail ya, sangat apa namanya segmented. Jadi saya akan bahas secara umum dalam perspektif kesehatan. Nah kalau kesehatan mungkin bisa meluas aspeknya ya. Ada beberapa hal yang kita harus ketahui. Tapi sebelum itu dulu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hak yang harus diperoleh oleh anak. Kebetulan pada saat masih SMA, Bapak juga pernah selaku Ketua Forum Anak di Kabupaten NTM di Sulawesi Selatan pada saat itu, dan kita memang getol untuk berupaya bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi. Karena hak adalah sesuatu yang harus diterima, bukan dituntut, kemudian bukan diminta, tetapi hak adalah sesuatu yang harus diterima. Tanpa mereka minta pun itu harus diberikan. Sama dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu individu yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Karena itu adalah hak asasi, hak yang mendasar. Sama dengan hak dari anak ini. Nah, ada pun beberapa hak anak yang perlu kita pahami. Itu ada 10 yang ditetapkan oleh UNESCO. Karena kita melihat realitanya secara demografi, secara antropologi, itu banyak anak yang belum mendapatkan haknya. Nah ini kita menjadi miris. Bagaimana menuntut keinginan? Bagaimana menuntut minat? Kalau hak adalah sesuatu yang paling mendasar itu belum terpenuhi. Sama kalau kita manusia ya, kita analogikan. Tidak mungkin kita menuntut mau dibelikan HP yang bagus, HP iPhone 14 misalnya, mau dibelikan MacBook, tapi kita nggak dikasih makan, tidak dikasih tempat tinggal. Kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan mendasar manusia adalah kebutuhan yang sifatnya biologis, di mana di situ ada sandang, papan dan pangan. Itu hal-hal yang mendasar yang harus dipenuhi. Jadi sebelum kita berbicara tentang kesejahteraan, kita pastikan dulu apakah hak anak itu sudah diterima atau belum. Ya. Gitu ya. Sama dengan kita melaksanakan perkuliahan, sebelum saya minta tugas ke teman-teman, saya pastikan dulu semua kondisinya. Apakah sudah datang semua? Apakah dalam kondisi sehat? Apakah sudah makan dan lain-lain? Kita pastikan bahwa teman-teman merasa nyaman dulu. Karena ya saya tidak mungkin menuntut yang lebih kalau hak dasarnya belum terpenuhi. Oleh karena itu, beberapa hak yang telah ditetapkan oleh UNESCO untuk harus dipenuhi oleh setiap anak, yaitu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan identitas. Jadi hak untuk mendapatkan identitas, risiko adalah nama, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dia, orang tuanya siapa, itu harus diberikan tanpa diminta. Jadi memberikan nama yang terbaik untuk anak itu adalah hak oleh anak tanpa harus diminta. Berarti orang tua berkewajiban memberi hak kepada anak tersebut. Sama mungkin ketika teman-teman nanti menjadi guru, hak anak berupa identitas itu, contoh kecil adalah namanya, itu harus betul-betul kita sampaikan dengan baik. Ketika orang tua yang memberikan nama yang bagus, jangan kita panggil dengan nama yang tidak bagus. Jangan kita memberikan pelabelan-pelabelan yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua ya, jadi hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekali lagi pendidikan itu adalah hal yang sangat universal, sangat luas ya. Pendidikan itu tidak selalu berada di dalam kelas. Pendidikan itu tidak selalu berada pada pembelajaran secara formal. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang bahwa setiap orang bisa menjadi guru dan setiap sekolah bisa menjadi, setiap tempat itu bisa menjadi sekolah. Ini menandakan bahwa pendidikan itu sifatnya humanistik. Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia yang tidak selalu pada lembaga formal. Kalau teman-teman cek sejarah pendidikan itu, sejarah sekolah itu sebenarnya mengisi waktu luang pada masa Yunani yang disebut dengan sekolah ya. Tapi nanti kita bahas itu masih apa ya? Itu sangat spesifik lagi. Kemudian hak yang ketiga, mungkin teman-teman ada kalau dengar hak ini. Tapi ini adalah hak anak yang harus mereka terima, yaitu hak berapa kira-kira? Bertanya. Hak yang ketiga yang harus dipenuhi adalah hak bermain. Oh. Jadi anak cara belajarnya adalah bermain. Ini terkadang akan menjadi pola asuh yang salah karena terkadang orang tua menganggap bahwa cara mendidik
mendidik anak, cara membuat anak belajar dengan belajar. Padahal cara anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal ini belajar adalah dengan cara bermain. Terkadang masih banyak pola asuh yang salah ya, ketika anak yang misalnya umurnya batita atau balita, orang tuanya menuntut dia untuk belajar, dipaksa untuk calisto. Padahal pada masa itu adalah masa mengeksplorasi dengan cara bermain. Ini kan jadi masalah ketika orang tuanya melarang anak itu bermain, padahal di usia seperti itu cara belajarnya adalah bermain. Kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Saya pikir ini sudah sama semua lah ya perspektif kita. Yang pastinya sebagai orang tua juga kita adalah orang nanti ya. Jadi kita ingin membahas kondisi idealnya supaya nanti kita betul-betul pada saat di posisi itu kita betul-betul siap dengan segala konsekuensi baik sebagai orang tua ataupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya cukup untuk bagaimana caranya anak tersebut terlindungi. Melindungi anak bukan berarti bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena itu yang terjadi sekarang. Caranya melindungi adalah memberikan perlakuan yang tidak tepat kepada orang lain. Misalnya anaknya ditegur oleh tetangga, dia ngamuk, ke tetangga itu mukul tetangga tersebut. Itu kan bukan melindungi sebenarnya. Jadi cara melindungi itu berbeda dengan cara menghakimi. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk rekreasi. Rekreasi ya apa yang bisa membuat mereka nyaman dengan berbagai macam aktivitas yang berada di luar rumah. Ini adalah hak ya. Jadi bukan apa namanya? Ini bukan hak tersier, ini adalah hak yang mendasar yang harus diberikan kepada anak. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan makanan. Jadi ini pasti ya. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi secara tidak langsung kalau kita aturan di Indonesia ya, kalau kita merasa agak sulit untuk membuat asuransi yang mahal, ya setidaknya kita punya jaminan kesehatan. BPJS. Setidaknya kita punya BPJS. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana keuangan kita, setidaknya BPJS akan sangat membantu untuk meng-cover biaya-biaya kesehatan suatu saat ketika terjadi sesuatu. Dan itu adalah hak anak. Makanya orang tua yang mungkin care dengan anaknya akan mendaftarkan anaknya BPJS jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum anak tersebut sakit. Karena yang dipastikan adalah hak untuk mendapatkan kesehatan, bukan pengobatan. Tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan dari anak tersebut? Dan BPJS salah satu fasilitas mungkin yang bisa kita gunakan. Karena BPJS sebenarnya itu bisa dipakai tidak selalu pada saat kita sakit. Itu BPJS bisa digunakan mungkin untuk mendapatkan vitamin, untuk mendapatkan treatment konsultasi dan lain-lain. Jadi BPJS itu bukan hanya terpakai pada saat kita sakit, tapi bagaimana kita betul-betul menggunakan fasilitas tersebut untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Jadi sebenarnya peran orang tua itu jelas ya, tapi sekarang sudah tertib ya. Karena ketika kita lahir itu pasti orang tua sudah tahu bahwa anak itu harus dibuatkan akta kelahiran. Sekarang itu sudah ada KTA juga ya, kartu tanda anak. Ya. Jadi belum ada, karena belum bisa buat KTP itu bisa dibuat pada saat teman-teman berusia 18 tahun, maka dibuatkan kartu tanda anak. Ini berkaitan tadi dengan hak mendapatkan identitas dan status kebangsaan. Karena di identitas tersebut dijelaskan dia status kewarganegaraannya apa. Karena ya kita lihat kalau kewarganegaraan itu luas juga ya sebenarnya. Karena ada anak yang tidak mendapatkan hak kewarganegaraan. Karena negara kan beda-beda. Ada yang isolir atau iusaminis. Ada yang diklaim berdasarkan dengan kebangsaan orang tua. Ada yang pengklaimannya itu karena berkaitan dengan di mana dia lahir. Iya. Nah bisa jadi ketika terjadi persilangan, orang tuanya bukan berkebangsaan tersebut, kemudian dia lahir dengan asas yang mengharuskan mengikuti kebangsaan orang tua, akhirnya anak ini tidak mendapatkan kewarganegaraan. Dan itu sebenarnya tugas atau hak yang harus dipenuhi oleh anak, berarti itu kewajiban dari orang tua. Makanya penting, jadi sebelum kita membahas yang lebih lanjut, baik itu aspek kesejahteraan dalam aspek kesehatan atau medis, kemudian dalam psikologis, kemudian dalam aspek Islam yang paling mendasar yang kita ingin tekankan adalah bagaimana hak dari anak itu harus dipenuhi terlebih dahulu.
Kemudian sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan belum? Kamu ke Sumatera ya? Apa tujuannya? Iya. Oh, yang oke. Oke. Oh, jadi langsung cepat-cepat aja ya. Oke, baik. Sekarang kita membahas tentang sedikit-sedikit ya, biar untuk efektif dan mengefisienkan waktu. Belum berdatu. Sekarang kita akan bahas tentang sedikit dari aspek kesehatan atau aspek medisnya ya. Jadi lagi-lagi bahwa apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak itu adalah kesehatan. Dalam psikologi perkembangan peserta didik kemarin kita sudah tahu ya, salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah KSM ya, KMS, kartu menuju sehat. Teman-teman bisa googling, tuliskan kartu menuju sehat di Google-nya ya. Ada ya, kartu menuju sehat. Jadi itu sudah saya buatan dari Kementerian Kesehatan Bu. Jadi tahapan-tahapan perkembangan anak itu sudah ditentukan sesuai dengan umurnya. Misalnya anak usia 2 tahun, second bulan itu treatmentnya apa? Gejala-gejala kesehatannya itu apa? Dan itu beda-beda. Sehingga kita betul-betul harus menjadi orang tua yang melek literasi, khususnya literasi berkaitan dengan anak ini, supaya kita tahu bagaimana tahapan-tahapan perkembangan gejala-gejala yang muncul pada tahapan setiap perkembangan anak. Sehingga kita tahu treatment yang harus diberikan seperti apa. Karena yang saya alami juga pada anak-anak, misalnya sama ponakan ya, sama ponakan itu, saya kan belum tahu nih, dia sekarang sedang belajar apa. Karena kan kita tidak intens komunikasi dengan orang tuanya. Tempatnya di Makassar, sehingga saya jarang kembali ke sana, paling 1 tahun sekali. Nah, untuk cara mengetahui apa yang ditreatmentkan anak itu, ya kita tinggal googling umurnya sekian tahun berapa bulan, di situ akan muncul. Nah, anak itu kemarin itu kalau treatmentnya itu harus diajarkan bagaimana caranya dia menebak. Treatmentnya adalah mengajarkan dia untuk tingkat memorinya ya. Jadi kita diberikan cara treatmentnya itu adalah memberikan kesempatan dia untuk menebak apa yang benda-benda yang kita pilih. Jadi misalnya kita ambil HP terus diletakkan satu-satu, dia akan diminta untuk menebak HP mana yang menjadi punya saya. Jadi kita harus memberikan permainan kepada anak pun itu juga harus ada tahapannya ya. Jangan anak yang harusnya umurnya 1 tahun 6 bulan kita berikan treatment atau permainan yang usianya harusnya berada di 2 tahun. 3 tahun misalnya. Itu akan memaksa anak ini tidak adil buat anak. Berarti itu tidak bagus secara kesehatan. Termasuk mungkin dengan berbagai jenis mainan yang dimiliki oleh anak. Itu di kode mainan itu sebenarnya ada kode-kode usianya. Jadi kita tidak asal memberikan mainan kepada anak kalau tidak sesuai dengan perkembangannya. Karena ya biasa saja sistem tumbuh kembang anak itu kan beda-beda ya. Ada yang dia mulai masa memegang, ada mulai masa menggigit dan lain-lain, sehingga bahan-bahan dari mainan tersebut itu harus diperhatikan oleh orang tua. Termasuk pada buku anak pun juga sekarang khususnya ada yang boleh digigit, ada yang enggak. Jadi hati-hati. Makanya banyak terjadi masalah biasa dalam tumbuh kembang anak. Karena salah satunya adalah berkaitan dengan literasi ini. Sebenarnya informasinya sudah ada, tapi pertanyaannya apakah kita memiliki akses untuk mengakses informasi tersebut atau tidak? Apakah tahu jalannya atau tidak? Kan ini yang menjadi poin penting ya. Jadi dan mungkin kalau di Indonesia yang paling dasar ya, kalau masalah kesehatan itu kita sekarang persoalannya itu pada masalah stunting. Stunting ini menjadi masalah ya. Stunting itu berasal dari kata, kalau yang sering main ML ini tahu, stone ya. Stone itu arti mandek. Artinya kemampuan intelektual itu mandek. Kenapa? Karena kurang nutrisi. Jadi yang harusnya orang tuanya mengkonsumsi apa, yang dikonsumsinya apa? Yang harusnya karbohidrat, yang harusnya protein, mineral, vitamin. Tapi yang dimakan itu yang dihajar itu adalah nasi. Sebelah misalnya kemudian apa yang lain-lain yang isinya karbo semua. Padahal tumbuh kembang anak ini sangat ditentukan oleh bagaimana nutrisi dari orang tua. Mulai pada saat masa prenatal dan postnatal itu orang tua harus betul-betul mengerti gizi yang harus diberikan. Makanya angka kematian dini pada anak, kemudian angka kematian pada saat di dalam kandungan, kemudian angka stunting di Indonesia tinggi. Salah satu permasalahannya adalah karena ini literasi. Orang tua mungkin belum tahu apa yang harus diberikan yang terbaik. Bahkan kita lihat beberapa kejadian ya di media pemberitaan nasional, banyak orang tua yang anaknya masih kecil dikasih kopi, dikasih teh. Kemarin baru-baru ada anak yang dikasih minum sama tetangganya dan anak itu masih narkoba.
Ini kan sangat berbahaya dalam perspektif kesehatan karena kita tidak tahu betul aja. Ini masalahnya. Kemudian yang selanjutnya kita singkat-singkat aja ya. Pada kesejahteraan psikologis. Kalau mungkin pada kesejahteraan psikologis ya itu tadi ya. Treatment yang harus dilakukan itu pada setiap tahapan perkembangan anak berbeda-beda ya. Jadi beda pada saat usia 0 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 8 tahun, 8 tahun sampai 11 tahun, 11 tahun sampai 17 tahun. Jadi memberikan permainan, memberikan treatment itu harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis. Karena ya misalnya kalau di biasa itu kan tahapan-tahapan kognisi kan berbeda-beda ya, ada pre-operasional formal sampai pada operasional formal itu ya ada perkembangannya. Kita tidak boleh memaksa anak untuk berpikir secara abstrak padahal pada saat itu sifatnya masih egosentris. Jadi harus betul-betul disesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Kemudian Kemudian kita bahas yang perspektif Islam. Jadi dalam Islam sendiri anak adalah karunia ya. Karunia yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi, jadi anak ini kita perlu garis bawahi bahwa bukan ciptaan kita ya. Meskipun melalui perantara manusia, tetapi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada orang tua. Sehingga tidak seolah-olah anak itu menjadi kepemilikan yang dia bisa setir kemanapun dia mau. Ada hak-hak dasar yang harus dia penuhi, ada ajaran-ajaran yang harus disampaikan, dan ada pendekatan-pendekatan, kebiasaan-kebiasaan dalam Islam yang harus dilakukan. Karena yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa anak itu lahir dalam keadaan suci. Jadi ya pada hakikatnya tidak ada istilah anak haram ya. Itu hanya pelabelan yang diberikan kepada masyarakat, memberikan stigma, memberikan stereotip yang buruk, memberikan pelabelan pada anak seolah-olah ketika anak itu lahir dari orang tua yang tidak baik, anaknya akan jadi buruk. Padahal anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa. Oleh karena itu orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab untuk menuntunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kemudian di tahapan, jadi kemudian untuk tahapan perkembangan anak dalam Islam itu beda-beda ya. Jadi bahkan misalnya seperti ini, dalam aturan tentang sholat pun itu kan diarahkan ya, ketika anak berusia 7 tahun maka biasakan dia untuk sholat dan pukullah dia pada saat 11 tahun dan dia belum sholat. Artinya penegasan, memberikan ketegasan itu tidak serta-merta boleh dilakukan dalam Islam. Tidak boleh asal memukul. Memukul pun dalam konteks hadis ini itu harus, itu bukan berarti pukul secara literal ya. Bukan memukul, betul-betul memukul. Tapi memberikan ketegasan itu juga disebut dengan memukul dalam perspektif hadis tersebut. Jadi tidak serta-merta kita memberikan kekerasan ya. Memukul itu bukan memberikan kekerasan. Ya. Memukul itu memberikan peringatan bisa, memberikan ketegasan bisa, memberikan memberikan red notice misalnya. Itu adalah hal yang harus kita pahami. Jadi di dalam Islam sendiri itu sudah mengatur efek benefitnya secara mendetail bagaimana anak tersebut bertumbuh dan berkembang. Mulai dari mulai dari pembiasaan amal ibadah yang kecil-kecil, mulai dari doa makan, doa tidur, kemudian doa pada saat turun dari rumah, doa pada saat naik kendaraan. Ini kan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Meskipun belum paham, tetapi kita berupaya untuk membiasakan supaya menjadi sebagai sebuah kebiasaan yang akan nanti tertanam di karakternya. Karena setelah dia bertumbuh dewasa, dia akan memikirkan kenapa saya harus berdoa. Akhirnya anak-anak itu akan mengerti bahwa apapun yang sebenarnya yang kita lakukan itu pada hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita menentukan takdir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi anak-anak untuk diberikan kebiasaan-kebiasaan pendekatan Islami sejak dari dini, sehingga dalam ajaran Islam itu sendiri itu sangat ramah sebenarnya terhadap anak. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam keras terhadap anak, berarti mungkin ada mispersepsi yang dipahami terhadap pendekatan ajaran agama Islam itu sendiri memandang anak. Oke, saya pikir seperti itu ya. Dalam 30 menit mungkin beberapa hal yang kita sampaikan tadi, meskipun sangat secara umum ya, kita belum
menjelaskan secara spesifiknya karena waktu mungkin nanti akan ditanyakan oleh berbagai macam kelompok. Yang jelasnya poin-poin penting tadi ada hak anak, kemudian ada perspektif kesehatan atau medik, kemudian ada dalam perspektif psikologis, kemudian terakhir dalam perspektif Islam. Oleh karena itu nanti insya Allah melalui talk nanti ini teman-teman akan lebih mengeksplor secara spesifik tahapan dan apa yang ditanyakan dari setiap sub-sub tersebut. Oke, kita kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya kali ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau Q&A pembukaan kepada semua kelompok dipersilakan pertanyaannya. Mohon maaf, saya harus pamit. Tadi saya udah bilang ya, saya kira mulai pukul 9, ternyata pukul lewat. Terus saya harus ke fisik. Mohon dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan dan arahan saya sebelumnya dibagi kelompok dan dibagi topik. Nah, silakan bercengkrama dengan apa ya, intens lah dengan ditunggu nanti laporan per kelompoknya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Panas pengalaman. Hah? Ngalale. Siman. Gua doang yang tahu. Apa Ini semua sini. Ah, ganti mulu. Habis ya banyak tuh 8 orang. Pas kapan tuh? Habis PBB. 3 pertanyaan. Satu orang 3 pertanyaan. Itu tentang apa? Rijal lu kelompok mana, Ja? Kelompok 2 nih, Bos. Senggol dong. Ya. Hak asasi manusia ya, hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada satu individu yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Hal itu adalah hak asasi, hak yang mendasar, sama dengan hak dari anak ini. Nah, ada pun beberapa hak anak yang perlu kita pahami, itu ada 10 yang ditetapkan oleh UNESCO. Karena kita melihat realitanya secara demografi